Bagaimana kabarnya semua? Ya, puji nama Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, baik anak-anak, hari ini kita kembali dalam pembelajaran kita yaitu pendidikan agama Kristen. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi hari ini, terlebih dahulu kita harus membangun hubungan dengan Tuhan supaya Tuhan memberkati kita dalam pembelajaran kita hari ini. Yuk, dan Bapak mengajak kita bernyanyi. Semuanya suka bernyanyi? Oh iya, suka. Semuanya suka ya? Nah, kita nyanyikan lagu Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Semuanya kan tahu lagu itu? Iya, oke ya, kita akan bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan. Dia raja segala raja, dia raja segala raja. Katakan dia Tuhan, dia Tuhan segala Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, sekarang mari kita bersatu dalam doa ya Nak ya. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagimu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan hingga saat ini atas pertolonganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, saat ini kami mau belajar. Kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami hari ini. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar ya tentang Yesus penyembuhku. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menyebut jenis-jenis penyakit. Nah, apa saja ya jenis-jenis penyakit? Nah, dan yang kedua yaitu siswa dapat memahami ya penyebab dari berbagai penyakit. Nah, dan yang ketiga tujuan pembelajarannya yaitu Yesus dapat mengetahui solusi atau jalan keluar dari sakit penyakit. Nah, bagi anak-anak, langsung saja materi yang pertama atau poin yang pertama yang Bapak sampaikan yaitu ketika aku sakit. Nah, yang artinya adalah Yesus yang menyembuhkan aku ketika aku sakit. Yesus yang menyembuhkan Bapak ketika Bapak sakit. Yesus yang menyembuhkan anak-anak ketika anak-anak sakit. Nah, pernah nggak anak-anak mengalami sakit, jatuh sakit? Ya, mungkin ada yang pernah, mungkin sampai saat ini juga ada yang belum pernah kali ya. Ya, Bapak nggak tahu ya. Dan Bapak pernah ya, Bapak pernah jatuh sakit. Nah, jadi sakit penyakit itu ada terbagi dua. Ada sakit penyakit secara jasmani maupun sakit penyakit secara mental atau spiritual ya. Nah, contohnya sakit penyakit secara jasmani apa? Ya, yang berkaitan tentang tubuh, yang tubuh kita. Nah, tetapi sakit penyakit secara spiritual atau mental yaitu kerohanian kita atau bisa dikatakan dengan kejiwaan kita, roh kita ya. Nah, sakit penyakit ini ya, adanya sakit semua penyakit ini itu ada penyebabnya. Semua ada penyebabnya. Nah, ada macam-macam penyakit yang Bapak sampaikan sesuai dengan setiap musim ya. Ada musim panas, ada musim hujan. Nah, Bapak saya menyampaikan musim panas
penyakit yang dialami biasanya yaitu diare atau muntaber ya. Itu penyebabnya itu karena kekurangan air. Karena kenapa? Karena pada musim panas kan kurang air gitu ya, jadi suka diare. Nah gitu. Nah, dan pada musim hujan juga ya biasanya itu sakit kulit ya, sakit kulit. Karena apa? Penyebabnya apa? Karena tempatnya tergenang air atau banjir di samping rumah atau di depan rumah atau di belakang rumah, banyak air, tergenang air ya. Ya makanya kalau banyak air di situ banyak nyamuk ya, itu tempat sarang nyamuk. Jadi kalau kita bisa lewat di situ nanti bisa digigit nyamuk dan bisa jadi demam berdarah. Nah bisa juga kulit kita juga berbintik-bintik ya, berbintik-bintik. Nah itulah salah satunya ya, contoh kalau pada musim panas tadi kayak diare, dan musim hujan seperti sakit kulit. Nah biasanya kalau setelah hujan juga kan kita juga pasti mengalami sakit penyakit kayak flu, batuk dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena juga itu penyebabnya karena makan secara tidak teratur ya, bisa aja ya, dan sehingga perut kita terasa sakit ya, jadi timbul dengan karena flu gitu ya, jadi flu, jadi batuk ya. Itulah biasanya kalau setelah hujan gitu ya. Apalagi kalau hujan kan banyak makan, suka banyak makan ya. Apalagi kalau Pak Damai banyak makan. Nah, ada juga ya orang sakit karena lalai menjaga kesehatan. Udah tahu sakit tapi masih lalai gitu ya, tidak mau berobat. Sudah mau pusing kan, contohnya udah pusing kepala, tapi karena tidak mau berobat, nanti sembuh sendiri nanti ya, sembuh sendiri nanti. Padahal mungkin itu makin parah ya sakitnya ya, bisa aja ada orang kayak gitu ya, karena melalaikan jadi sampai dia benar-benar sakit kepala ya. Nah itu adalah orang sakit yang lalai menjaga kesehatan. Nah ada juga yang sakit walaupun sudah melakukan pola hidup sehat ya, biasanya kan kita suka olahraga, tetapi ada juga waktunya untuk sakit ya, semuanya ada waktunya. Nah ada juga orang yang sakit karena turunan dari orang tuanya. Maksudnya apa ya? Contohnya kan kalau orang tua kita sakit kanker atau asma atau HIV atau arti lainnya AIDS, bisa turun temurun itu sakit penyakit ya, karena itu jadi sakit penyakit itu turunan dari orang tua. Nah sakit penyakit juga bisa seperti yang Bapak sampaikan tadi, sakit penyakit secara mental ya, spiritual, bisa sakit karena dirasukin oleh roh jahat. Nah karena kenapa? Karena kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan ya. Orang yang tidak membangun hubungan dengan Tuhan, biasanya itu roh jahat itu sudah mencari-cari tempat ya, mencari orang-orang yang imannya lemah ya, atau terlebih-lebih kalau imannya udah nggak ada sama sekali sama Tuhan, udahlah ya, bisa aja dirasukin oleh roh jahat. Nah yang penting adalah apa yang kita lakukan ketika kita mengalami sakit. Nah ingat ini anak-anak, kalau kita sedang mengalami sakit ya, sedang jatuh sakit, bagaimana respon kita ya, apa yang kita lakukan gitu ya, tindakan apa yang harus kita lakukan? Apa kita bersungut-sungut ya dengan sakit penyakit yang kita alami, atau kita mengeluh, aduh Tuhan, aduh gimana ini maksudnya ya, kenapa saya tuh sakit-sakit terus ya, nggak tahu kan solusinya gimana supaya sembuh ya, atau menyalahkan orang lain, gara-gara kamu ini tadi makanya saya jatuh sakit ya, gara-gara kamu siram saya air, nah makanya saya sakit. Kita menyalahkan orang lain, atau kita yang bikin kesalahan
terus kita menyalahkan orang lain. Nah, atau kita marah-marah karena kita sedang mengalami, kamu tahu nggak sih, saya itu lagi sakit. Nah, gitu kan? Ya, itu contohnya. Atau sebaliknya, ya sebaliknya itu kita itu memohon kasih Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Nah, respon kita di situ di mana? Mana yang lebih penting? Mana yang terutama yang harus kita lakukan? Tentunya mungkin secara umum ayah dan ibu kita itu kalau kita dalam keadaan sakit, tentunya ayah dan ibu kita membawa kita ke rumah sakit atau ke dokter ya, untuk diperiksa ya, pemeriksaan, perawatan ya, dan obat-obatan kita gunakan supaya apa? Supaya sakit penyakit kita sembuh. Nah, itu dilakukan. Tetapi ingat yang terutama adalah bagaimana kita itu membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, semua tindakan itu juga membutuhkan hati yang percaya. Hati yang percaya apa maksudnya? Hati yang percaya pada kuasa Yesus. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan tindakan yang harus kita lakukan. Kita pergi ke dokter, minum obat, perawatan, pemeriksaan. Intinya adalah percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa tindakan yang harus kita lakukan adalah untuk menyembuhkan kita. Dan yang menyembuhkan kita itu adalah bukan karena obat, bukan karena dokter ya, tetapi karena Tuhan Yesus. Dan itulah kuasa Allah ya, itu adalah kuasa Allah. Nah, tentunya kita harus percaya kepada kuasa Allah, mujizat Allah. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu pun ajaib ya, Tuhan Yesus itu hebat bagi hidup kita. Nah, jadi Yesus itu dia adalah dokter di atas segala dokter. Ya, paham ya? Kalau dokter biasa yang di rumah sakit dia melakukan sesuai dengan pekerjaannya. Dia merawat, dia cek sakit apa. Tetapi Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Dia adalah yang memberikan kehendak ya. Kehendaknya kalau Tuhan menghendaki kita sembuh, kita pasti sembuh ya. Dan intinya adalah kita harus datang kepada Tuhan Yesus supaya kita disembuhkan ya dari sakit penyakit kita. Oke, paham anak? Paham ya? Iya. Jadi tadi Bapak sudah sampaikan jenis-jenis penyakit dan berbagai macam-macam musim ya, musim panas, musim hujan, dan Bapak sudah menyampaikan penyebab dari berbagai penyakit. Dan Bapak juga sudah menyampaikan solusi atau jalan keluar dari ketika kita mengalami sakit penyakit. Ingat, solusinya adalah hanya Yesus Kristus. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Kita harus bangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Baik, Anda paham ya semua? Iya. Katakan, Yesus menyembuhkanku. Iya, haleluya. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sampai di sini materi kita, dan Bapak mau kasih tugas. Tugasnya yaitu pertanyaannya dulu, pernahkah anak-anak berdoa kepada Tuhan Yesus pada saat anak-anak mengalami jatuh sakit? Nah, kalau pernah, itu dibuatlah, dituliskan doa ya ketika anak-anak sakit. Nah, bikin doa kesembuhan gitu ya. Doa pada saat saya sakit. Nah, ya dibuat ya anak ya. Dan itu saja tugas hari ini, dan pengumpulan tugasnya batas hari Minggu ya. Oke. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita, dan kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di saat ini
Kami sudah belajar tentang Yesus penyembuhku ya Tuhan, dan kami percaya bahwa satu-satunya yang menyembuhkanku dari sakit penyakit yaitu hanya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pembelajaran kami akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat ya nak ya.